Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, ketemu lagi nih dengan Kak Fatimah. Nah, pada video pembelajaran kali ini Kak Fatimah akan menjelaskan mengenai mitokondria. Jadi kita akan mengupas tuntas mengenai ciri-ciri dari mitokondria, pengertian dari mitokondria, dan mitokondria itu terdapat di daerah mana aja sih? Nah, jangan kemana-mana ya, tetap ikutin video kakak. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Mitokondria menghasilkan sebagian besar suplai adenosina trifosfat atau ATP pada sel yang digunakan sebagai sumber energi kimia. Oleh karena itu, mitokondria disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel. Peran utama mitokondria adalah sebagai pabrik atau yang memproduksi energi sel menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Metabolisme karbohidrat akan berakhir di mitokondria ketika pirufat ditransfer dan dioksidasi oleh O2 menjadi CO2 dan air. Energi yang dihasilkan sangat efisien, yaitu sekitar 30 molekul ATP yang diproduksi untuk setiap molekul glukosa yang akan dioksidasi. Sedangkan dalam proses glikolisis hanya dihasilkan 2 molekul ATP. Proses pembentukan energi atau dikenal sebagai fosforilasi oksidatif terdiri atas 5 tahapan reaksi enzimatis yang melibatkan kompleks enzim yang terdapat pada membran bagian dalam mitokondria. Proses pembentukan ATP melibatkan proses transfer elektron dengan bantuan 4 kompleks enzim yang terdiri dari kompleks 1 NADH dehidrogenasa, kompleks 2 suksinat dehidrogenasa, kompleks 3 koenzim Q, sitokrom reduktase, kompleks 4 sitokrom oksidase, dan juga dengan bantuan ATP sintase dan adenin nukleotide transkolator atau ANT. Pada mitokondria ada yang namanya siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini menghasilkan ATP, menghasilkan NADH, menghasilkan FADH2 dan CO2. Tahapan-tahapan dalam proses ini akan membentuk lingkaran sehingga disebut siklus. Siklus Krebs dimulai dengan asetil koenzim A berikatan dengan oksaloasetat membentuk sitrat. Reaksi ini dikatalis oleh enzim sitrat sintase. Kemudian sitrat akan diubah menjadi isositrat oleh enzim akonitase. Isositrat tersebut diproses menjadi alfa ketoglutarat oleh enzim isositrat dehidrogenase. Reaksi ini melepas CO2 dan menghasilkan NADH. Selanjutnya, alfa ketoglutarat atau A-ketoglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A oleh enzim alfa ketoglutarat dehidrogenase. Reaksi ini juga melepaskan CO2 dan menghasilkan NADH suksinil. Suksinil koenzim A tersebut kemudian diproses menjadi suksinat oleh enzim suksinil koenzim A sintatase. Proses ini menghasilkan GTP yang kemudian dapat diubah menjadi ATP. Setelah itu suksinat dari proses sebelumnya diubah menjadi fumarat oleh enzim suksinat dehidrogenase dan menghasilkan FADH2. Fumarat tersebut akan diubah menjadi malat oleh enzim fumasara. Malat kemudian diproses menjadi oksaloasetat oleh enzim malat dehidrogenase. Proses ini menghasilkan NADH. Satu molekul asetil koenzim A yang diproses dalam siklus Krebs dapat menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2.
Karena satu molekul glukosa dapat dipecah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa dapat menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2 lewat siklus Krebs. Molekul NADH dan FADH2 tersebut nantinya akan memasuki proses transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Transfer elektron merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Adapun bagannya yaitu yang pertama, NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Transfer elektron yang melibatkan oksidasi NADH akan menghasilkan 3 ATP dan 1 H2O. Demikian halnya dengan oksidasi FADH2. Pada oksidasi FADH2, jumlah ATP yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu 2 ATP. Hal itu disebabkan oleh kecilnya energi yang dihasilkan dari oksidasi FADH2. Secara ringkas, pembentukan ATP dari NADH dan FA2 ditulis sebagai berikut. Dari tahapan glikolisis sampai siklus Krebs, NADH dan FADH2 yang dihasilkan berturut-turut adalah 10 dan 2 molekul. Artinya, dengan demikian tahap transfer elektron menghasilkan 34 ATP dan 12 H2O. Jika seluruh ATP dijumlahkan mulai dari glikolisis dan transfer elektron akan dihasilkan jumlah ATP yang sangat banyak.